Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jekuni Abdullah Fulka sebagai pembicara pertama tim kontrak dalam mosi Dewan. Ini akan mewajibkan kandidat politik untuk tes kompetensi politik agar dapat mencalonkan diri. Sebelum itu saya akan memberikan bidasan terlebih dahulu kepada tim pemerintah. Tim pemerintah pada awalnya mengatakan terjadinya tidak kepercayaan masyarakat pemerintah secara besar-besaran karena tidak memiliki sistem kontrol yang jelas. Mencontohkan Donald Trump sebagai tokoh yang tidak panas karena merusak ekonomi melalui kebijakan. Nah, namun setelah kami melihat bahwa tim pemerintah gagal melihat gambaran besar dan hanya melihat soal secara sempit. Pertama, terkait Donald Trump, mereka menyebut tarif sebagai bukti ketidakmampuan, padahal tarif tersebut adalah alat negosiasi strategis yang digunakan untuk mendobrak sistem perdagangan internasional yang timpang. Dalam bukunya The Art of Deal milik Donald Trump, dengan jelas menunjukkan bahwa ia menggunakan tekanan ekonomi sebagai bagian dari strategi diplomatik dan itu berhasil. Banyak negara justru kelabakan dan akhirnya meminta untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Artinya apa? Keputusan yang tampak kontroversial tidak serta-merta menunjukkan inkompetensi. Justru itulah bentuk kepemimpinan berani yang tidak bisa diukur dengan tes mata. Lalu yang kedua, tim pemerintah berargumen bahwa dengan adanya tes kompetensi politik internasional, di mana hanya baik dari pemerintah saja tesnya, tidak ada melibatkan masyarakat. Mengatakan lebih tepat mudah memilih tempat yang tepat. Kita contohkan dengan Donald Trump dan Joe Biden. Secara kompetensi, teknologi Biden jelas lebih unggul. Ia pernah menjabat sebagai senat, wakil presiden, dan memahami sistem birokrasi dengan lebih baik daripada Trump. Tapi ingat, rakyat Amerika pada 2016 dan 2024 memilih Trump, seorang pebisnis bukan akademisi tanpa pengalaman politik. Kenapa? Karena mereka merasa Trump mewakili keresahan mereka. Ia bicara apa adanya, berani dan tidak bersifat retorika politik. Dia tidak inkompeten menurut standar politik. Dia polisi lama, tapi irrelevan menurut suara rakyat. Dan faktanya, selama masa jabatannya meskipun penuh kontroversi, Trump berhasil memberikan gebrakan-gebrakan baru yang dapat mendorong Amerika Serikat menjadi lebih baik, seperti adanya negosiasi hasil dari tarif tersebut. Lalu ingat, sebaliknya Biden yang disebut lebih kompeten justru dihadapkan pada berbagai krisis internal, mulai dari harga energi, kepercayaan publik hingga tekanan ekonomi yang. Jadi apakah tes benar-benar bisa menentukan siapa yang tepat? Nyatanya tidak. Demokrasi bukan tentang siapa yang lulus tes. Jika di Amerika saja rakyat memilih Trump bukan karena CV-nya, tapi karena visinya. Kita justru ingin menyaring calon. Apakah kita ingin menyaring calon pemimpin berdasarkan tes seperti itu? Demokrasi bukan tentang siapa yang lulus seleksi pemerintah. Demokrasi adalah tentang rakyat diberi kebebasan untuk memilih siapapun yang mereka percaya, bukan siapapun yang diizinkan oleh sistem dari hasil tes tersebut. Selanjutnya saya akan berikan latar belakang. Dalam era saat ini, kekhawatiran terhadap kualitas pemimpin makin meningkat. Banyak masyarakat merasa kecewa terhadap pejabat yang dianggap tidak kompeten, tidak memahami kebijakan publik, atau gagal menjalankan tugas secara efektif. Akhirnya muncul ide bahwa untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, seseorang harus melewati uji kompetensi politik agar calon yang benar-benar mampu menjalankan kerjanya. Lanjut, saya akan berikan dua definisi. Yang pertama, kandidat politik adalah individu yang secara resmi dipilih oleh rakyat yang untuk menduduki suatu jabatan di pemerintahan, seperti presiden, gubernur, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kompetensi politik, adalah tes seperti yang dikatakan seperti tema pemerintah. Kami setuju seperti tes adanya hukum, sosial, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu tidak menanyakan seperti integritas mereka? Apakah tidak menanyakan seperti rekam jejak mereka? Apakah itu tidak nilai? Apakah itu cukup saja? Lanjut untuk limitasi. Kami tidak menolak pentingnya kualitas dan kompetensi dalam politik. Kami sadar bahwa pemimpin yang baik perlu memahami tugasnya. Tapi yang kami tolak adalah bentuk pemaksaan tes kompetensi yang bukan hak rakyat, seolah-olah suara publik bisa disaring lewat soal pilihan ganda dari tersebut. Karena seperti yang terjadi di Amerika Serikat, meskipun Joe Biden dinilai lebih kompeten, rakyat tetap memilih Trump karena ia dirasa lebih mewakili mereka. Demokrasi bukan sekedar soal kelulusan ujian, tapi tentang kepercayaan rakyat terhadap pemimpin yang berani bicara dan bertindak. Kedua, kami tidak menentang pendidikan politik. Kami justru mendorong rakyat untuk kritis dan aktif. Tapi kami menentang sistem selektif formal yang membatasi siapa saja boleh maju sebagai calon dan justru berpotensi jadi alat pengendalian politik elit. Lanjut untuk urgensi kali ini, yaitu mosi ini begitu penting karena menyentuh inti demokrasi itu sendiri. Apakah rakyat masih bebas memilih pemimpin yang mereka percaya, atau hanya bisa memilih dari daftar nama yang sudah disetujui oleh negara lewat tes tersebut? Tim pemerintah berpikir masalah utama politik kita adalah kurangnya kompetensi,
Ada yang lebih mendesak adalah yang pertama, integritas pemimpin yang rendah, dua, korupsi yang merajalela, dan politik transaksional yang menghancurkan kepercayaan rakyat. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan orang pintar, kita kekurangan orang jujur, berani dan setia kepada rakyat. Tes kompetensi mungkin bisa menilai siapa yang menghafal konstitusi dengan baik, tapi tidak bisa mengukur nilai niat busuk ataupun buruk seseorang. Bahkan seorang yang lulus tes bisa saja tetap menjadi korupsi atau menjadi koruptor atau pengkhianat rakyat. Suatu dalam sistem demokrasi integritas, rekam jejak dan hubungan dengan rakyat jauh lebih penting daripada nilai ujian. Karena kepercayaan publik tidak lahir dari nilai tes, tapi dari kesetiaan pada janji, keberanian dan memperjuangkan rakyat, dan ketegasan melawan ketidakadilan. Setelah itu saya akan memberikan status quo kejadian saat ini. Kejadian saat ini pada saat ini demokrasi Indonesia memberikan kebebasan siapapun warga negara yang memenuhi syarat administratif untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Namun ini belum sempurna. Masyarakat masih menghadapi masalah seperti rendahnya literasi politik, dominasi uang dalam politik, dan kurangnya transparansi partai politik, transparansi partai. Meski begitu, demokrasi kita tetap memberi ruang bagi rakyat untuk belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki pilihan dari waktu ke waktu. Solusi bukan untuk membatasi hak lewat tes kompetensi, melainkan memperkuat pendidikan politik dan keterlibatan publik. Lalu kami akan memberikan tiga mekanisme. Yang pertama, uji publik terbuka. Setiap kandidat memaparkan visi misi depan masyarakat, menjawab pertanyaan langsung dari warga dan tokoh politik, seperti yang terjadi di Indonesia, seperti adanya debat presiden, gubernur dan sebagainya. Nah, di situ kita akan berikan juga sesi tanya jawab atau agar masyarakat lebih paham, agar memilih lebih paham. Lalu yang kedua adalah audit rekam jejak terbuka. Seperti lembaga seperti regulator seperti KPU harus memberikan riwayat integritas dan kinerja calon dibuka secara transparan agar publik bisa menilai sendiri. Jadi regulator memaparkan. Lalu yang ketiga ada pendidikan politik rakyat. Literasi politik, kita memberikan literasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat memilih, memfilter masyarakat dengan baik dan paham. Lalu untuk penutupan kepada tim pemerintah, apakah demokrasi masih layak disebut demokrasi jika rakyat tidak lagi bebas memilih dan hanya boleh memilih dari mereka yang lulus versi negara? Jika begitu, untuk siapa sebenarnya demokrasi ini? Untuk siapa sebenarnya demokrasi dibangun untuk rakyat, atau untuk segelintir elit yang menentukan siapa yang layak dipilih? Maka dari itu, dengan bangga tim kami memenangkan mosi ini. Kami dari tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.